waktu hidup dunia banyak amalnya, di kuburan lagi disiksa gitu. Karena dulu kencingnya saya kira nggak usah ditakut-takuti dengan siksa kubur lah. Gitu. Ini anak ini udah cerdas semua nih, udah cerdas, udah rasional semuanya. Jadi ya itu cuma untuk orang-orang udah tua aja dah. Itu. Begini, saya mau nanya dulu, kencing berdiri dengan duduk, mana yang enak? Enak berdiri. Lebih tuntas sih ya. Dan sekarang WC-WC di jalanan berdiri duduk. Kecuali perempuan, kalau perempuan nggak bisa berdiri. Itu bedanya. Kemudian juga ini saya ingin mengatakan beginilah, bukan berarti saya tidak percaya hadis. Saya saking hormat dan memuliakan Nabi, apapun hadisnya, ketika mengganggu kehormatan Nabi, saya pending dulu. Betul nggak? Nanti dulu ini, karena saking hormatnya, bukan karena tidak percaya sama hadis. Saya bukan ingkar sunnah, bukan, saya pakai hadis kok. Tapi kalau hadis-hadis yang nggak masuk akal nih, kita pending saja. Sebab orang yang jual nama Nabi ini terlalu banyak. Orang yang apalagi Nabi, nama saya sering dicatut kok. Kota Buya, bohong itu semuanya tuh. Gimana loh? Ini kota Buya, kok pakai makasih. Sampai ada orang yang jual nama saya, minta uang sama pejabat-pejabatnya, dikasih. Makanya kan, Buya terima belum? Apanya terima? Saya kirim 30 juta apa? Saya terima surat. Lah, nggak ada. Wah, nipu deh, bayangkan. Sampai dulu juga ada orang jual terong, nggak laku-laku. Gimana? Bikin hadis. Ya ayyuhannas isma'u, ya ayyuhannas isma'u, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badhinjanu dawa'un likulli da'. Terong itu katakan yang Nabi, obat segala penyakit. Ya, iya, langsung habis semuanya. Itu namanya hadis terong. Ini kalau hadisnya yang buat para politisi, nah ini dia. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan dengan dirasatun nusus tekstual, kita tidak bisa membedakan. Bahasanya bagus. Yang politisi kan orang pintar, betul nggak? Itu kalau hadis terong mah gampang. Itu apa? Ya itulah banyak hadis-hadis yang dibuat-buat. Untung saja ada orang yang curiga sama hadis-hadis ini. Namanya Imam Bukhari, namanya Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. Diseleksi semuanya. Buangnya semua hadis palsu ini. Dari 600.000 hadis yang lolos hanya 14.000. Bayangkan berapa yang palsu? Terlalu banyak sekali. Nah, itu maksudnya. Jadi oke lah, kalau itu sebagai mau'idhah mangga. Tetapi secara rasional saja, orang kalau kencing berdiri itu begini, ada aturannya. Kalau saya di fikih nih, Mas Fikih ya, kalau kencing itu, kalau di depan kita bendanya keras, itu jangan ditembagakan gitu, harus mencos. Paham nggak? Kalau di depannya itu berupa pasir, itu boleh kita tembakkan, karena dia akan menyerap. Ya kan begitu. Lalu ceboknya itu mesti dipurut dulu supaya tuntas, sama ditekan, tahan napas dulu sampai di ini sebelum pas. Kan begitu. Itu ada aturan-aturannya semacam itu. Kalau kencing berdiri itu sampai didapat siksa, waduh, ya berarti ini semua gitu. Jadi oke lah, itu untuk menghindari jangan sampai najisnya menciprat-ciprat kemana-mana. Itu saja persoalannya kok. Jadi ini yang penting maqasidus syar'inya sajalah. Berarti tujuannya kencing tidak berdiri itu supaya jangan
kencingnya mencurat kemana-mana, betul nggak? Nah kalau itu bisa dihindari ya sudah nggak ada masalah, ya kan begitu. Ini maqasidus syar'inya seperti itu. Pakai sikat gigi sunnah nggak? Pakai Pepsodent? Besok jawab. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak. Yang tidak kenapa? Nabi tidak menyuruh sikat, tapi nyuruhnya siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki. Bis siwaki, bukan bis sikati, bukan. Yang sunnah adalah siwak. Kalau pakai pohon mangga boleh nggak? Nggak bisa, harus pakai erek. Kayu erek itu belinya di muka sepanjang 20 cm, nanti dipukulin ujungnya, nanti keluar seratnya. Saya tidak menyalahkan orang itu, betul nggak? Yang pakai kaji mana? Saya juga tidak menyalahkan. Yuk kita maqasidus syar'inya, untuk apa Kanjeng Nabi mengajukan pakai siwak? Apa maqasidus syar'i? Tujuan pokoknya apa? Menjaga kesehatan, selesai. Udah nggak usah bertengkar. Kalau tujuannya menjaga kesehatan, ya silakan. Mau pakai pati dibebak-bebak itu ya boleh, betul nggak? Tapi jangan pakai kain ya. Nah, jadi saya tidak menyalahkan. Sampai sekarang ada orang yang kalau mau sholat pakai siwak. Ada nggak di sini? Masih ada. Tolong jangan diejek. Paham nggak? Hormatilah dia, saking cintanya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah nggak pakai sikat gigi, nggak pakai Pepsodent, tapi pakai. Boleh nggak? Orang mencintai Rasul boleh nggak? Itu malah hebat. Gimana lagi? Itu persoalannya. Jadi hadis itu silahkan, kalau Bapak ingin menerapkannya mangga, jangan pernah kencing dengan berdiri, dengan duduk. Paham nggak? Nah sekarang kalau WC-nya di Jakarta, duduknya di mana tuh? Nah itulah. Tapi saya sendiri, nih saksinya ada nih. Saya tidak kencing tidak berdiri. Ada WC yang berdiri, ya tempat kencing. Tapi saya selalu mencari kamar mandi karena saya kencingnya pengen duduk. Tetapi bukan karena hadis itu. Paham nggak? Ya kan? Ya karena saya ceboknya susah, nggak yakin dipakai air gitu tuh, pelet gimana lagi, di kopel-kopel gitu gimana lagi. Ya saya ceboknya pakai air segayung gini gitu. Karena itu saya kira saya memilih kencing dengan duduk dan di kamar WC, tidak di tempat kencing yang di tembok itu ya. Itu pilihan masing-masing. Saya kira dalam beragama, saya kira kembali saja kepada maqasidus syar'inya, tujuan utamanya. Kalau kita kembali kepada teks-teks hadis itu, mangga silakan. Ada hadis orang kalau sholat Jumat berjalan kaki sekali selangkah 40 tahun dosanya diampuni. Alhamdulillah. Maksudnya 1 kilometer berapa langkah tuh? 2000 langkah ya. Kan semeter selangkah kan 2 kali langkah semeter nih. Berarti 2000 kali 40 beak. Dosanya itu mah mangga silahkan kan gitu. Cuman saya lucunya gini, ada orang punya mobilnya bagus, dia jalan kaki. Haji mau kemana? Sholat Jumat. Kenapa gak pakai mobil? Kan banyak pahalanya. Ya mangga silahkan kita. Tapi kalau saya akan memilih pakai mobil, saya nikmati mobil saya dengan pakai AC, sama nyata lagu Celine Dion. Ya mobilnya enak pakai AC, dan saya syukur ya Allah, terima kasih aku diberi kendaraan yang nyaman ini. Gede pahalanya orang jalan kaki yang berkeringat apa gede orang bersyukur?